kursi lagi. Sekarang ada 3 kursi, tapi ini budget sih ya, harganya di 1 jutaan. Karena kalau gue lihat di tier list kursi kemarin itu harga 1 jutaan masih jarang yang gue bahas ya. Masih sedikit banget gitu modelnya. Jadi kita coba untuk tambahin di harga 1,5 ke bawah, dan paling mahal ini ada di 1,5. Gue belum tahu kayak gimana kursinya, cuman kemarin lihat di iklan aja dan cukup menarik gitu menurut gue. Namanya iClue. Ini brand baru. Dia baru punya 3 kursi ini aja kalau gue lihat di Tokopedia-nya mereka. Jadi cukup menarik lah untuk nambahin kursi di harga 1 jutaan. Ya, jadi kita akan coba lihat kursi ini. Kita akan unboxing dan gue kasih impresi juga nanti kayak gimana. So, langsung aja masuk ke videonya. Halo semuanya, gue Okto. Balik lagi channel Tech Manis. Jadi ini udah ada 3 kursi dari iClue ya di bawah. Udah ada juga. Jadi kita akan unboxing dari yang paling simpel dulu ya. Ini yang pertama kita bongkar. Ini dia. M102. Bisa! Warnanya bagus. Oke, seperti biasa kita punya beberapa item. Headrest. Keren juga. Udah bisa tilt dan ada levelingnya. Tapi emang agak sedikit keras sih. Dan ada head adjustment. Surprisingly, mesh-nya bagus loh. Cuman agak sedikit kendur ini. Baut-bautan. Astaga, manual guide-nya. Model armrest-nya kayak kursi gitar yang udah pernah kita review juga. Yang gue bertanya-tanya fungsi buat apa, tapi kata kalian itu buat main gitar. Iya, ini mirip banget kayak NC2 sih ya. Lexus NC2. Model armrest-nya gitu maksudnya. Ini mekaniknya dan kelihatannya ini dia pakai yang tilt mechanism. Jadi ya coba bisa rocking aja. Itu yang gue bilang juga ya, kalau kursi harga seginian tuh jarang yang kayak punya Fantech. Dia tuh back tilt mechanism, jadi recline bukan rocking. Nah, kebanyakan itu pakainya rocking kayak si iClue ini. Bagus. Footbase nilon, solid, kokoh. Caster wheel. Caster wheelnya udah pakai rubber. Mantap loh. Anjir. Wah, hampir kebuang. Kayak ini penutup untuk armrest deh. Ada dua, kanan kiri. Joknya, dan step pertama seperti biasa kita akan pasang footbase dengan caster wheel. Kita coba di lantai. Bawahnya biasa banget ya. Ditutupin juga cuma pakai kain. Dan kita akan pasang armrestnya dulu. Kita akan pakai yang N nih untuk armrest. Lanjut untuk mekanisme kita pakai yang L. Mekanik udah kepasang, armrest udah kepasang, kita satuin sama si footbase-nya. Wait. Aneh ya? Salah madep dong. Bodoh. Ketukar ini ketukar. Udah bener sekarang. Tadi salah ketukar. Lanjut kita pasang sandaran. Oke, ini backrest-nya dan menarik banget soalnya lumbar supportnya ada foam-nya dan kerasa sih harusnya ini. Cuma nggak bisa di adjust naik turun ya. Dan kita baut J. Ini part yang kelewat dan alah, armrest-nya dia keras ternyata. Sayang sekali ya. Bisa depth adjustment dan bisa pivot. Dia model yang naiknya kayak gini loh. Oke, kita masukin yang M dulu. Masuknya gini. Set. Sip. Lumbar supportnya sih lumayan enak ya. Walaupun nggak support amat. Untuk meja tinggi 70 cm harus dinaikin sedikit biar armrestnya bisa support tangan kita sejajar sama meja. Sandaran gue ini kurang kenceng deh yang sebelah kanan. Jadi kalau gue nyender tuh di sini doyong ke kanan gitu loh. Oke, ini harus dikencengin dulu berarti. Terakhir tinggal pasang headrest. Tapi headrest ini menurut gue menarik sih untuk di kelasnya dia.
karena bisa head adjustment sama tilt levelingnya tuh ada gitu. Ini tapi beneran headrestnya ngebantu banget sih. Keras banget coy. Tapi keras banget. Poin plus yang gue temuin di kursi 800 ribuan ini, yang pertama, headrestnya dia tuh udah 2D, ada head adjustment sama tilt leveling juga. Tarik napasnya, tarik. 1, 2, ya bagus. Sebagai contoh perbandingan untuk Fantech OCA258 dengan harga di 900 ribuan, dia itu cuma bisa naik turun aja. So, secara fungsi headrest si iClaw 6102 ini lebih mantap lah. Yang kedua, armrestnya dia tuh udah 2D, bisa pivot sama depth adjustment. Ini beneran kepake di kasusnya si iClaw ini, walaupun dia nggak ada head adjustment, tapi lebih bending dibanding nggak ada adjust sama sekali. Dan untuk permukaan dia ini kan masih keras ya, tapi dia tuh halus gitu loh, bukan yang kasar. Jadi untuk kena tangan juga sebenarnya ini masih aman. Gas liftnya mereka pakai kelas 4 dari mereknya ini si Nowhere. Gua kurang familiar sebetulnya, biasanya itu kan sama Hongsa ya, yang gua tahu bagus. Cuma kalau gua riset juga ke sisi Nowhere-nya ini, dia punya support ke BIFMA juga, sertifikasi sama SGS. Dan yang kelas 4-nya juga support sampai 150 kg. Tapi si iClaw itu nulisnya cuma 120 kg aja di Tokopedia-nya mereka. Gue ngerasa mungkin si iClaw nulis 120 itu udah dihitung sama beban kursi, jadi orangnya doang tuh 120, dan itu mungkin angka yang mereka nilai itu aman. Footbase-nya nilon, lebar 75 cm, lebih stabil tentunya kalau dibanding sama kursi getter yang pernah kita review harga di 500 ribuan. Caster wheel udah karet, lebih enak untuk kita geser-geser, jadi lebih smooth. Dan untuk concern-nya ada 2 di kursi ini yang menurut gue jadi minus. Yang pertama, gue nggak tahu kenapa di kursi FJ6102 ini mungkin ada error juga pas gua rakitnya, cuma udah gua coba kencengin sekencang mungkin, dia tetap ada gap. Jadi pas gua senderin gini ya, dan yang kanan itu jauh lebih besar gapnya, jadi kalau gue nyender tuh agak belok ke kanan. Terus dibentuk sandaran juga, kalau kalian lihat dari samping, ini defaultnya dia, gua kunci mekaniknya, tapi badan gue terlalu rebah, terlalu santai. Jadi kalau untuk posisi kerja di depan meja kerja, gue sih kurang suka ya untuk style duduknya dia. Lebih suka yang tegap, harusnya segini idealnya gue untuk duduk. Lampu supportnya sih berasa ya kalau gue duduk kayak gini. Cuman jadinya badan gue nggak bisa nyender dengan baik gitu. Kalau mau nyender sempurna harus agak mundur sedikit kayak gini. FJ6201 BHM. Baut-bautan. Ini modelnya mirip sih sama yang tadi, cuma bedanya dia ada di lumbar supportnya nih. Headrest ini warnanya hitam. Model headrestnya persis. Ini untuk seatnya sama lagi bahannya. Ini dia bahan armrest yang sama juga. Ini part yang beda dari yang pertama tadi. Ini buat di lumbar supportnya dia nih. Nah, ini dia. Ini beda di bagian sandarannya aja berarti. Lumbar supportnya bisa di-adjust. Kayaknya asik nih. Oke. Nah, ini kayaknya lebih mudah nih dibanding tadi ya. Kan bisa lebih rapat kayaknya. Ini baut Q. Oke. Kita gabungin. Kelihatan guys. Oh iya, ini berarti lumbar supportnya yang bisa ke-adjust. Mantap. Kalau mau dinaik turunin kita harus kencengin ini dulu ya. Coba ini yang paling atas. Gue ngerasa kayak joknya agak beda deh sedikit. Defaultnya aja gue ngerasa lumayan kepres gitu di belakang paha gue. Lumbar supportnya tapi unik banget sih. Nice. Nah, ini headrestnya lebih enak. Untuk yang ini poin plusnya kurang lebih sama kayak yang 102 tadi. Bedanya untuk di 6201 dengan beda harga 100.000 doang kita udah dapetin lumbar support yang jauh lebih mantap. Bisa di adjust naik turun, kita bisa puter bagian tuas di belakangnya atau knob di belakangnya untuk disesuaikan sama posisi lumbar kita. Jadi lebih berasa, lebih nyaman duduknya. Dan rangkanya juga jauh lebih solid. Ini gua rakit sendiri juga tapi dia nggak ada gap sama sekali. Jadi mantap. Gue lebih ngerasa untuk desain dan gini lebih stabil. Untuk kursi di harga 900.000 kita dapetin lumbar support yang bisa adjustable, naik turun, ini mantap banget memang. Nah, setelah gue coba dari keduanya, memang si iClaw ini punya style senderan tuh yang sama gitu. Jadi kalau kita dudukin dia by default ini tuh badan kita
sedikit lebih ke belakang sih ya dibanding kursi yang udah pernah gue coba lainnya. Jadi dia nggak maksa kita untuk tegak gitu. Walaupun memang kalau kita senderan di kursi ini dari kepala sampai pinggang kita tuh beneran ke support sih ya. Cuma untuk kerja gue sih agak kurang nyaman, dan memang seharusnya yang gue tahu itu kerja ideal 90 derajat sih ya duduknya. Jadi dia harusnya segini nih. Lampu support ini tuh beneran kena kalau gue duduk tegap. Tapi ini jadi nggak nyender gue. Harusnya dia bisa lebih push ke depan lagi sih. Terakhir. 3 kursi rakit hari ini. FJ6002, gue berharap banyak sama ini. Terlihat dia secara bentuk sih lebih proper lah ya. Mari kita buka dan rakit bersama. Jenis armrest kayak gini secara nggak langsung ini bisa dibilang dia ada adjuster untuk kelebarannya ya. Pada kita bakal aku bilang. Lanjut kita rakit bagian dari backrest. Ini gue baru pertama nih ngeliat yang kayak gini. Biasanya udah satu gitu, ada meshnya juga. Jadi lebih enteng sih. Ya, kita pakai baut yang S, Samhongsa kelas 4. Solid banget tapi ya, mantep bro. Step selanjutnya kita akan pasang backrestnya. Backrest yang bagian atas dulu. Ini dia, ke sini. Oke. Oh, mantap sih, presisi dia ternyata, rapat guys. Dan di sini kita tutup pakai ini, jadi ada plastik yang finishingnya chrome. Nice. Lanjut kita pasang lumbar supportnya. Oke. Yup, iCloud FJ6002. Harganya ini beda 500 ribuan berarti ya dari kedua kursi yang tadi udah kita bahas, tapi dia punya perbedaan yang sangat signifikan. Pertama yang gue langsung notice adalah armrestnya dia yang udah 3D. Bisa head adjustment, bisa depth adjustment juga depan belakang, dan bisa pivot. Plus armpad dia empuk. Di harga 1,5 juta udah dapetin fitur armrest kayak gini, gua sangat appreciate dan beneran kepake banget. Yang kedua, di sini udah pakai synchronous mechanism. Jauh lebih nyaman dibanding kedua kursi sebelumnya yang cuma pakai tilt mechanism doang. Jadi ya basically mereka rocking. Sementara di sini ada recline juga plus rocking sedikit. Jadi kaki kita lebih relax, masih bisa nyentuh tanah, tapi badan kita bisa rebah. Dan build quality-nya juga lebih rigid, gua notice-nya dibanding kedua kursi yang tadi. Headrest-nya walaupun sama-sama 2D, tapi dia lebih smooth untuk pengaturannya dan tiltingnya juga lebih enak. Terakhir untuk lumbar supportnya dia mirip di 6201, tapi ini jauh lebih mudah untuk ngaturnya dan lebih natural juga gitu untuk supportnya. Kalian bisa lihat posisi duduk gua di 3 kursi ini dengan meja yang gua set tinggi itu di 73 cm. Tangan gue bisa ke support dengan baik, bisa sejajar sama meja, cuma bedanya di 6102 dan 6201 kaki gue jadi harus lebih gantung sedikit karena armrestnya itu nggak bisa di-adjust naik turun. Jadi gue harus adjust gas liftnya supaya tangannya itu sejajar sama meja. Jadi highly recommend untuk orang yang tingginya mirip kayak gue di 172 cm, pakai footrest lagi aja kalau mau bikin duduknya itu ergonomis, pakai 6201 sama 6102. Sementara untuk di 6002 ini cukup gue naikin armrestnya aja dengan default gas liftnya dia itu paling rendah. Ini udah bisa nge-support tangan kita sejajar sama meja 73 cm. So dari ketiga kursi ini mereka tuh tawarin value yang sebenarnya bagus banget dari fitur yang lengkap dan bisa di atas dibanding dengan kursi-kursi di kelasnya mereka. 6002 ini 1,5 juta menurut gue make sense banget untuk dapetin armrest yang udah bisa 3D kayak gini, dan lumbar support yang bisa di adjust sama headrestnya juga cakep. Misalnya untuk 6102 dan 6201 dia punya tangan yang bisa di-adjust, headrest yang bisa di-adjust juga. Ini juga udah di atas value-nya dibanding kursi OCA 258 yang belum bisa di-adjust sama sekali tangan sama headrestnya. Terakhir, ketiga kursi ini berarti udah ada sertifikasi SGS sama BIFMA juga untuk gas liftnya dia ya. Untuk rangka, gue nggak bisa make sure karena ya gue belum tahu juga info dari si iCloud. Tapi kalau gue lihat dari footbase-nya dia ini nilon dan solid banget, so ini harusnya nggak ada masalah. Pun kalau misalnya ntar ada apa-apa, gue bisa klaim garansi dia ada 1 tahun, jadi harusnya sih aman. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.